Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati kepada seluruh santri Bina Insani, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu. Dan hari ini akan kita ulas sedikit mengenai satu surat Al-Quran di dalam juz Amma, yaitu Al-Insyirah, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi ayat ini atau surat ini surat yang sangat menarik kita kaji kali ini dalam tema bagaimana kita menghadapi tantangan. Bangsa kita menghadapi tantangan, yaitu berupa COVID yang berkepanjangan dan tentu berdampak kepada banyak aspek kehidupan kita yang betul tantangan. Ada warga kehilangan pekerjaan, kita susah bepergian karena pembatasan, mungkin ada juga yang terkena musibah, sakit, dan ada pula yang kemudian terganggu di dalam proses-proses pembelajaran maupun kerjanya, sehingga mungkin ini yang menjadi hambatan untuk mendapatkan ilmu yang maksimal, pengembangan diri yang maksimal. Tetapi memang kalau melihat satu tantangan, kita ini punya pilihan-pilihan manusia itu. Pilihan pertama adalah kita pasrah dengan keadaan, lalu kita tidak berbuat apa-apa dan melihat semuanya lewat begitu saja. Ya, mungkin ini pilihan sebagian orang yang tidak punya pilihan, sehingga dia harus menempuh jalan demikian. Itu sebenarnya masih lebih baik dibandingkan orang yang putus asa. Kenapa? Karena putus asa itu menjatuhkan imun. Nah, ini kita bicara imun di era pandemi ini. Orang itu sebenarnya bertahan dengan kekuatan dirinya. Kemarin ada kisah dari Indro, dia bercerita, itu seorang virolog ya, Anda lihat nanti di YouTube kan mungkin Anda ketemu, bahwa ada satu bapak ibu sepuh yang sakit COVID, lalu kemudian oleh keluarganya disendirikan di tempat yang agak berpisah, dan mereka itu tetap dianggap sakit oleh keluarganya, sehingga dia itu tetap terpelentang terbaring di tempat tidurnya, batuk-batuk. Datanglah dokter Indro ini, dia masuk rumah itu dan tanya sudah berapa lama. Sudah sekian hari loh, kan harusnya sudah selesai itu Bu. Nah, ibu itu seharusnya sudah sehat, diperiksa loh, kamu sudah sehat ibu ini, apa ini nggak ada sakitnya? Iya toh dokter? Iya. Langsung saat itu juga keduanya berdiri, bangun dan keluar rumah dengan sehatnya. Artinya apa? Bahwa kadang-kadang kemampuan kita bertahan itu juga tidak lepas dari keyakinan kita. Kalau kita putus asa, maka pilihan itu akan semakin sempit. Tentu sikap yang terbaik adalah sikap melihat inna ma'al usri yusra, nanti yang kita bahas, bahwa di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Itu yang saya kira pesan yang dibawakan oleh surat Al-Insyirah ini. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Jadi Nabi Muhammad ada kalanya juga sebagai manusia itu mengalami tekanan besar. Ada kalanya beliau bersedih, seperti saat wahyu tidak turun 3 tahun berturut-turut, padahal masyarakatnya umat Islam menghadapi tantangan yang berat, menghadapi tekanan dari masyarakat Quraisy. Wahyunya tidak turun, untuk sebagai supporting moralnya tidak ada, sehingga orang-orang Quraisy mengolok-olok, ini Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya. Sudah barang tentu Nabi bersedih dalam seperti itu, mengalami tekanan baik dari umatnya maupun dari luar. Umatnya juga bertanya, di mana petunjuknya? Mana petunjuknya? Kami ingin petunjuk. Tetapi nyatanya tidak turun wahyu. Bayangkan 3 tahun itu. Anda baru WFH setahun aja mungkin sudah segitu lamanya. Ini 3 tahun Nabi nggak ada wahyu. Padahal tekanannya juga besar. Sehingga orang Quraisy mengatakan Muhammad dan umat tinggal Tuhannya. Ternyata mereka juga tidak dilindungi kan. Jadi itu down betul moralnya kalau tidak. Nah, ketika turun Al-Insyirah inilah kemudian diingatkan. Mungkin Al-Insyirah asbab nuzulnya agak berbeda, tetapi bahwa yang kita ambil peda adalah seringkali di dalam surat-surat juz Amma itu diingatkan Al-Adiyat,
Ini mirip al-insyirah. Karena di fase Mekah ini fase berat bagi Nabi. Orangnya minoritas, kecil, tekanannya besar, diboikot, diusir, pengikutnya ditekan, tidak diberi titik susir keluarganya, dan dia berbisnis susah. Itulah barang tentu ini kondisi yang tidak menyenangkan bagi Nabi dan seterusnya. Tetapi ada saatnya kemudian Nabi itu diberi petunjuk, kemudahan-kemudahan. Alam nashrah laka sadrak, ya Muhammad, tidakkah engkau ingat kami luaskan dadamu? Bahwa Muhammad sebagai pimpinan akan mengalami itu, tapi pada banyak kesempatan diluaskan dadanya dengan wahyukah, dengan petunjuk-petunjuk, dengan jalan keluar yang tidak terduga. Jadi karena kadang saat-saat sulit ternyata dapat bantuan, misalnya ketika tekanannya berat, mendapatkan Umar bin Khattab, itu sebuah berkah bagi Nabi. Dapat Utsman bin Affan, orang yang mampu. Dan kadang-kadang demikian, jadi saat sulit mungkin ada hal yang lain yang ditemukan. Oh, ketika Nabi susah bepergian, menemukan dukungan ketika itu misalnya seperti pergi ke Afrika, dapat dukungan dari Raja Najasyi. Itu dukungan moral yang tidak terduga bahwa akan disambut, karena di Taif beliau diusir di situ. Maka Nabi diingatkan, sesulit apapun, alam nashrah laka sadrak, sudah berapa kali dadanya dilapangkan, wa wada'na anka wizraka alladzi anqadha dhahrak, dan sudah berapa kali kesulitan, beban itu diturunkan dari punggung Nabi yang membebani sedemikian berat. Ya kalau Anda ingat ya, kalau orang sakit atau bebannya berat atau stres itu kan kepala belakangnya kan sangat sakit. Kadang-kadang itu bisa sampai pundak itu semuanya kan berat, rasanya itu berat sekali dan sakit. Nah, itu diibaratkan demikian, bahwa orang yang menghadapi beban berat seperti Nabi Muhammad pun seperti diberi beban di punggungnya. Tapi oleh Allah diberikan rezeki dengan cara apa? Diturunkan bebannya itu, diletakkan bebannya itu jadi ringan. Nah, ringan itu mengalami pemaknaan yang berbeda-beda. Katakan di dalam tantangan yang sama, orang diberi ujian yang sama, yang satu mungkin menemukan awalnya berat, lalu menemukan keringanan di dalam prosesnya dan senang dengan itu, atau terbiasa minimal. Ada orang yang sama diberi beban, sampai awal sampai akhir dia tetap merasa beban. Itu kan pilihan sebenarnya. Cara dia menyikapi ini yang di dalam kondisi dalam ilmu kontemporer disebut dengan kecerdasan emosional. Bagaimana orang berhubungan atau berinteraksi dengan tantangan, dengan kesulitan-kesulitan dia. Maka ini pembelajaran ya di dalam al-insyirah itu, betapa Nabi yang mulia, yang dekat dengan Allah pun mengalami tantangan yang sama yang kita hadapi saat ini. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan ternyata ketika menghadapi tantangan yang berat itu, nama Nabi diangkat. Beliau dikenal banyak orang. Ada yang orang yang tidak suka banyak, tapi yang cinta juga banyak. Yang ikuti beliau juga banyak dan bertambah banyak. Wa rafa'na laka dzikrak. Maka diyakinkan oleh Allah, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan tertentu, insya Allah ada kemudahan. Kemudahannya apa nggak disebutkan? Nakirah, artinya probabilitas, kemungkinan itu dari mana saja bisa terbuka. Pintunya kita tidak tahu, pintu dari kehendak Tuhan untuk membantu manusia. Bisa sangat banyak pintunya, meskipun masalahnya satu. Maka ada belajar mediasi, satu masalah kalau diselesaikan oleh mediasi, pilihannya banyak, maka solusinya solusi unik. Kenapa? Ya satu masalah sebenarnya banyak cara orang untuk mendekatinya dengan masalah. Sambil contoh, ini mohon maaf, kasus misalnya orang bertengkar berebut sumber daya alam, misalnya sumur antar tetangga, ini milik batasnya mana. Penyelesaiannya kan kalau ke pengadilan ini milik siapa, A atau B. Tapi dalam mediasi yang menekankan kepada pencarian solusi yang tidak terbatas itu bisa macam-macam. Bisa saja sumur itu dimiliki A, bisa dimiliki B. Jadi masalah satu ya milik siapa sumur itu. Bisa dimiliki bersama, separuh-separuh. Atau bisa dijadikan milik bersama dengan dijadikan kerjasama, bagaimana kemudian bareng-bareng membangun jenenge pompa air yang bisa dipakai bersama, diberi tandon bareng di tengah-tengah yang bisa pakai bersama dengan biaya tanggung bersama.
Bisa juga sumur itu kemudian diberikan kran masing-masing atau pompa sendiri-sendiri kecil-kecil gitu sehingga masing-masing bisa ngambil. Nah, solusinya banyak. Jadi satu masalah tentang siapa sumur itu. Ini yang disebut dengan solusi tidak terbatas di dalam inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, diulang 2 kali dalam Al-Quran itu. Dalam satu kesulitan yang sama ada banyak pilihan kemudahan. Ditekankan lagi, penekanan itu 2 kali itu ada 2 kemungkinan. Satu, dia itu untuk takkid, menegaskan sekali lagi. Dan bahwa untuk menegaskan juga bahwa pilihan itu memang banyak. Kedua kalinya. Nah, inilah yang harus kita jadikan satu referensi pelajaran dari hidup Nabi dan kita sendiri, bahwa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra, atau fa inna usri yusra inna ma'al usri yusra. Nah, ini yang harus kita lihat sebagai satu kekayaan di dalam hidup, optimisme, karena masalah itu tetap sama, kita pesimis maupun optimis tetap harus kita hadapi. Kita pesimis ya hadapi juga, Anda optimis ya hadapi juga. Tapi kalau pesimis berarti Anda memperkecil peluangnya untuk selesai karena Anda melihat bahwa pintunya tertutup. Tetapi jika kita lebih optimis, barangkali kita akan menemukan pintu-pintu yang lain. Ini bagian pertama. Baik, saya teruskan bagian kedua. Jadi Al-Insyirah dari awal mengingatkan pada Nabi kesulitan yang pernah dihadapi, kesulitan-kesulitan yang lain. Diingatkan pula bahwa dalam kesulitan itu selalu diberikan bantuan. Allah kalau bantu kan gak sama dengan Anda bantu temannya. Ini tak ambilkan, ini tak beri. Secara fisik Anda hadir, kemudian menunjukkan empati secara langsung. Kalau Tuhan tentu dengan cara-cara yang proses-proses sunatullah. Yang sunatullah itu kadang tidak kita prediksi, gak kita deteksi. Anda minta kadang-kadang diberi dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Seperti misalnya ada orang yang kemudian tidak punya uang, lalu berdoa pada Allah, ya Allah berilah saya rezeki. Ternyata tidak diberi uang, tapi diberikan jalannya, yaitu apa? Ada orang minta tolong dikursusi, ada orang minta tolong dibantu, macam-macam, yang kemudian yang membutuhkan dia berenergi, ya mungkin, atau dia dibutuhkan secara keahliannya di tim bidang lain, yang itu menjadi jalan rezeki dia sedikit atau banyak. Itu juga bagian dari bantuan. Maka Allah juga membantu kita dengan cara yang demikian. Tidak berarti kemudian minta apa langsung diberi, minta kemudahan lulus tiba-tiba lulus, kan tidak, prosesnya dijalani. Itu yang namanya proses. Tidak kemudian hari ini lulus, ujiannya masih besok, kalau lulus sekarang, itu kan tidak mungkin. Nah, itu yang namanya proses alami dalam proses itu. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ini saya kira penutup surat ini yang penting, bahwa meskipun ujian itu sudah teratasi, kita punya pilihan-pilihan, tapi tekankan di situ. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhanmu hendaklah kamu fansab. Nah, ila rabbika farghab. Wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jika kamu sudah selesai dengan satu ujian, fansab itu ada 2 pengertian ya. Pengertian pertama, ya kita kemudian istirahat, mendekat pada Allah. Nah, ini satu pilihan pemaknaan terhadap apa itu fansab. Yang kedua, fansab bisa berarti juga saya harus tetap bekerja, berusaha terus, meskipun selesai tetap beraktivitas yang lain. Tidak berarti selesainya ujian itu membuat kita harus berhenti, tidak. Bahwa ibadah juga bagian dari ikhtiar kita untuk tetap melakukan sesuatu. Nah itu ya, jadi maknanya yang awal menekankan kepada ibadah, kepada pendekatan diri pada Allah. Yang kedua, menjadikan ikhtiar itu lebih luas, sehingga mendekatkan diri pada Allah itu adalah bagian di dalamnya. Karena doa itu juga ikhtiar. Karena orang yang sudah mengalami ketenangan jiwa karena berdoa, karena beribadah, karena sholat, karena berzikir, maka pikiran yang terang itu memungkinkan opsi-opsi lain yang terbuka bagi dia, kreativitas. Optimismenya akan muncul. Orang yang optimis itu solusinya akan banyak. Orang kalau optimis itu pikirannya akan terbuka. Orang yang optimis itu mudah melihat peluang. Orang yang optimis itu mudah melakukan aktualisasi diri. Dan orang yang optimis punya dorongan dalam dirinya dan keyakinan untuk bisa berbuat sesuatu. Beda dengan orang pesimis. Orang pesimis, jangankan ada tantangan,
besar, tantangan kecil aja dia tidak yakin dengan dirinya mampu. Tidak yakin ada jalan, tidak yakin bisa terselesaikan. Nah, ini yang menurunkan imun dan sekaligus sebenarnya memperberat urusan kita sendiri. Maka Al-Quran meyakinkan bahwa di dalam satu kesulitan banyak pilihan. Bahkan ketemu pilihan pun tidak berarti itu pintu terakhir. Lakukan lagi sesuatu yang lain. Faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Tetapi jangan lupa wa ila rabbika farghab, bahwa harapan atas ujian, atas tantangan, atas usaha, atas ikhtiar yang berkelanjutan itu tetap Tuhan. Karena kita percaya dengan faktor X, kemungkinan tidak terduga. Banyak orang sukses itu kadang-kadang dibimbing hal-hal yang tidak terduga. Misalkan tiba-tiba ada di rumah atau di mana Anda kemudian ketemu orang yang sudah Anda kenal, tiba-tiba dia bercerita, lalu dia tiba-tiba senang dengan Anda, ya kan? Kemudian minta tolong dan Anda dipercaya, dan suatu saat tiba-tiba Anda diangkat menjadi staf dia, lalu ada peluang lagi. Itu kan namanya kebetulan yang sistematik, yang tidak ada rencanakan, karena tidak tahu ketemu dia sebelumnya. Anda tidak mungkin berpikir saya besok ketemu siapa, saya tiba-tiba jalannya pasti besok, kan tidak bisa mengatakan demikian. Banyak orang yang kadang-kadang tidak terduga hidupnya itu mendapatkan jalan. Seperti ada teman yang kemudian karena dia pintar ngaji, pintar apa, orang tahu dia rajin, ya dia jadilah bantu saya membangun sekolah saya. Seterusnya itu kan datang dari yang tidak Anda duga sendiri. Nah, inilah wilayah sebenarnya wilayah X ya. Wilayah X itu artinya bukan wilayah kita kesempatan itu. Kita bisa membuat kesempatan ya, kan berarti kita tidak punya kemampuan membuat kesempatan. Orang bekerja itu membuka kesempatan, membuka kemungkinan tadi itu, probabilitas, karena kreativitas kita juga akan mendorong kita untuk membuat pilihan-pilihan yang mungkin, melakukan jalan-jalan langkah yang penting. Tapi juga jangan lupa ada faktor X, yang itu di dalam Quran ditegaskan, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika sudah berniat keras, maka tawakallah pada Allah. Kenapa demikian? Usaha apapun kita rencanakan, insya Allah kalau rencana baik, ya akan berjalan baik. Tetapi kan ada tetap probabilitas ya. Probabilitas itu apa? Sudah bekerja baik, tiba-tiba gagal. Sudah apapun disiapkan, tiba-tiba gagal. Misalkan orang sudah siap melakukan pesta atau melakukan pesta pernikahan atau apa, syukuran yang besar, megah, sudah disiapkan semuanya. Di rumahnya ya tidak terlalu, ya dengan sudah ngambil listrik dari sini, dari tetangga, dari kita sendiri, insya Allah cukup. Kalau hanya undang katakan ya 50 orang ya cukup lah gitu kan. Di hari H ketika acara dimulai, tiba-tiba listrik mati, itu kan namanya kan di luar dugaan. Nah, ini faktor X ya. Faktor X itu kita sudah rencana kita, kalau sesuai itu bagus memang. Kalau nggak direncanakan ya amburadul, tapi direncanakan akan baik. Tapi tetap ada faktor X yang tidak selalu terjadi, yang kita nggak tahu kapan terjadi. Seperti kemarin, ya, anak saya sering nonton di TV, ada orang naik motor santai-santai, jalannya sepi, di depan ada jalan mobil ya jarak sekitar 20 meter, di belakangnya itu ada motor lagi jarak 50 meter, kan jauh gitu. Nah, begitu dia naik motor, dek-dek, anginnya kencang, nggak taunya dari samping jatuhlah baliho kecil itu ya. Ngebruk dia itu, jatuhlah dia di jalan itu. Artinya ini faktor X, bahwa dia sudah hati-hati, sudah nggak ada orang di situ. Nah, motornya juga nggak terlalu kencang, sudah pakai helm. Ikhtiar itu kan sebenarnya ikhtiar yang baik. Tapi tetap ada faktor X. Maka fa'idha faraghta fansab, jika sudah selesai atau sudah dilaksanakan yang tadi usaha, setelah ada jalan pilihan tadi, tetap harus fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Tetap harapan itu kita gantungkan pada rezeki, pada jalan yang diberikan Allah dan perlindungannya. Nah, dengan cara itulah maka kecerdasan emosional kita akan dibantu dengan kecerdasan spiritual. Jadi optimisme kita punya dua jalur yang sunnatullah dan jalur di mana kita punya keyakinan kepada kehendak Allah. Nah, inilah saya kira saudara sekalian, para santri mahasantri Bina Insani, yang akan saya sampaikan di era pandemi ini, karena saya melihat bahwa kita akan menghadapi ujian yang panjang di era pandemi ini. Meskipun semoga selesai jika ada vaksin dan seterusnya itu, tapi kita belum tahu. Yang tetap Anda akan menghadapi sekolah kuliah dengan daring. Pesantren juga nggak bisa aktif seperti biasa. Maka Anda juga
aktivitas Anda mungkin beberapa terbatasi, yang aktif di kampus nggak bisa lagi ke kampus secara leluasa, ya kan? Anda yang bekerja mungkin pekerjaan tidak terbuka seperti kemarin, yang biasa ikut cateringnya juga istirahat barangkali ya, karena tidak banyak pesanan yang di gedung-gedung nggak boleh lagi aktivitas menikah secara massal. Tetapi itulah tantangan kita. Suka atau tidak suka Anda hadapi, rela tidak rela dihadapi, positif atau optimis atau kita pesimis ya tetap kita hadapi. Sesuatu yang sama, masalah yang sama. Tetapi kan innamal usri yusran tadi, itu ada kemudahan. Kemudahan itu apa ya? Kemungkinan lain Anda meningkatkan kapasitas diri, kemungkinan lain Anda mendapatkan ilmu, kemungkinan lain Anda mendapatkan keterampilan, dan kemungkinan lain Anda mendapatkan manfaat dari waktu dan hidup Anda. Maka selalulah optimis. Bismillah, semoga dengan ini kita belajar dari Rasulullah yang sudah menghadapi kesulitan, dan alhamdulillah kemudian di akhir waktu, akhir hayatnya beliau menjadi sosok yang sangat dihormati, yang sukses membawa dakwah tugas besarnya ke seluruh penjuru dunia oleh para pengikutnya yang juga terinspirasi dengan kekuatan beliau itu. Saya kira demikian untuk apa yang saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat, dan jika ada kekurangan tentu dimaklumi dari kami, jika ada kebaikan dan maslahat tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.